Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Atas berkat rahmat-Nya lah kita dapat diberikan kesempatan berkumpul di lab BK ini. Salawat dan salam selalu kita panjatkan kehadiran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, terima kasih atas kehadiran teman-teman yang ada di sini. Mungkin kakak sebagai pemimpin kelompok mengucapkan terima kasih dahulu telah bersedia untuk datang di lab BK pada siang hari ini. Mungkin kita pada hari ini akan mengadakan sesuatu yaitu bimbingan kelompok. Nah, jadi sebelum kita melaksanakan bimbingan kelompok, sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu ya. Mungkin teman-teman ada yang ingin memimpin berdoanya. Oke, pada baik teman-teman, alangkah baiknya sebelum kita memulai kegiatan kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Oke. Sebelum kita memulai bimbingan kelompok kita pada hari ini, alangkah baiknya kita perkenalan diri terlebih dahulu ya, supaya kita saling mengenal satu sama lain yang ada di bimbingan kelompok ini. Oke, mungkin perkenalan dari kakak dulu. Perkenalkan, nama kakak Ramadan. Hobi kakak futsal, main game, banyak sekali hobi kakak. Mungkin bisa lanjut dari saudara. Karena saya Ramadan itu restu, kalau itu bermain volley. Lanjut, langsung saja perkenalkan, nama saya Afnan Taufik, bisa dipanggil Afnan. Untuk hobi berpetualang. Lanjut. Baik, perkenalkan saya Muhammad Yamin Tobin, bisa dipanggil Fabian. Hobi saya yaitu main game. Baik, perkenalkan nama saya Wisnu, hobi saya futsal. Perkenalkan Alan Zakri dan hobi saya musik. Oke, jadi Restu, Adnan, Fabian, Wisnu, Zaki. Oke, jadi alhamdulillah ya kita saling mengenal di sini. Nah, oke, jadi pertama yaitu kalian di sini apakah pernah mengikuti bimbingan kelompok sebelumnya? Belum. Nah, jadi bimbingan kelompok itu menurut kalian, pemahaman kalian di sini itu ibaratkan apa sih untuk bimbingan kelompok? Oke. Kalau dari Afnan sendiri, bimbingan kelompok itu adalah suatu kegiatan kayak bimbingan gitu atau diskusi yang diadakan secara berkelompok ya. Oke. Yang lain ada? Sama. Oke. Jadi bimbingan kelompok itu adalah suatu kumpulan ya di suatu istilahnya suatu tempat. Nah, membahas tentang suatu topik. Jadi ada satu topik yang dibahas dalam bimbingan kelompok ini. Jadi seperti kejujuran tadi, seperti gaya belajar, dan kita pada siang ini adalah topik kita yang kita bawa. Nah, mungkin itu ya untuk bimbingan kelompok. Nah, jadi di bimbingan kelompok ini juga kita itu harus istilahnya terbuka kepada semua orang. Jadi kita kalau ada pendapat, ada yang salah persepsi gitu, kita harus luruskan gitu di bimbingan kelompok ini. Dan juga pada bimbingan kelompok ini juga kita itu jangan informasi yang ada di dalam ini jangan sampai keluar istilahnya. Jadi kita harus menyimpan informasi itu di dalam bimbingan kelompok ini. Jadi itu ya untuk bimbingan kelompok ini. Jadi kita harus menjaga kerahasiaannya lah untuk itu. Mungkin itu saja ya untuk bimbingan kelompok pada siang hari ini. Mungkin kita lanjut ya ke tahap selanjutnya, yaitu tahap kegiatannya. Mungkin untuk selanjutnya yaitu kita membahas tentang apa itu emosi. Nah, jadi emosi itu pemahaman teman-teman itu apa? Ini ibarat apa itu? Nah, oke, tadi kan. Baik, pemahaman saya emosi itu adalah seperti perasaan kita ya, kayak marah, sedih, gitu. Dan yang datang dari perasaan kita. Oke, jadi ibaratnya marah, sedih itu masuk emosi ya. Jadi yang ini untuk menyampaikan pendapatnya. Kalau dari saya, emosi itu ya adalah perasaan tadi ya yang
apa yang kita tunjukkan, yang kita tunjukkan itu, dan emosi itu dapat berupa ya marah, bahagia ataupun sedih. Oke, jadi siapa yang mau lagi? Nanti nih ya dulu. Kalau dari saya itu sama seperti teman-teman tadi, emosi itu adalah suatu perasaan kita yang bisa menunjukkan kita itu sedang marah, sedih, ataupun bahagia. Ini boleh. Mungkin saya terkait emosi itu adalah rasa yang dimiliki oleh setiap orang, baik itu sedih, marah, atau kecemasan dan sebagainya. Gimana? Kalau menurut itu sendiri itu sebuah bentuk ekspresi yang dimiliki seseorang terhadap sesuatu. Jadi kita buka dulu ya, baik emosi. Nah, jadi emosi itu adalah reaksi psikologis dan fisiologis terhadap situasi atau stimulus tertentu. Nah, jadi emosi itu adalah reaksi fisik kita terhadap yang ada di dalam diri kita. Seperti ketika kita marah, itu reaksi fisik kita biasanya kalau marah itu ya rasanya ingin menghajar sesuatu dan lain-lain lah pokoknya kalau marah. Nah, kalau sedih juga kita biasanya nggak mau melakukan apapun kalau sedih. Nah, jadi emosi itu juga termasuk reaksi psikologis dan fisiologis dalam diri kita. Nah, jadi itu ya. Jadi emosi ini mempengaruhi cara kita berpikir, bertindak, dan berinteraksi dengan orang lain. Nah, jadi seperti kita tadi, emosi itu sangat mempengaruhi untuk cara kita berpikir, bertindak, dan berinteraksi. Nah, seperti kalau kita lagi sedih, kalau kita mau diajak orang berbicara misalnya, nah itu kita biasanya ya istilahnya nggak mau lah berbicara kepada dia kalau kita merasa sedih atau menangis lah istilahnya. Nah, itu sangat mempengaruhi cara untuk berinteraksi dan bertindak. Nah, itu ya untuk emosi ini. Nah, jadi emosi itu ada macam-macamnya untuk emosi. Nah, jadi emosi itu ada 3, yaitu emosi positif, emosi negatif, dan emosi kompleks atau campuran. Nah, jadi kalau emosi positif itu seperti bahagia, cinta, semangat, syukur. Kalau emosi negatif yaitu seperti marah, sedih, takut, cemas, kecewa. Dan emosi kompleks yaitu campuran antara beberapa emosi dasar, misal cemburu. Jadi cinta, takut, plus marah. Jadi itu jadi kombinasi antara berbagai emosi. Nah, jadi dari pemahaman kalian, nah, yang pernah emosi di bagian emosi positif ini contohnya yaitu ada yang memiliki suatu pengalaman ya. Nah, oke, lihat. Emosi positif yang saya dapatkan yaitu kadang bahagia. Ya. Kalau di dalam kan saya itu main game tuh. Ya. Kalau menang tuh bahagia gitu. Sebenarnya kalau kalah malah ke emosi negatif. Kayak kecewa, marah. Nah, dapetin Ya, oke. kayak gitu. Oke, jadi itu ya untuk emosi positif dan negatif. Nah, kalau kompleksnya juga nih. Jadi ibaratnya gimana? Ada Kalau untuk emosi kompleksnya itu ya kayak bisa dikaitkan dengan perasaan cinta tadi. Ah, ya. Mungkin cemburu ya. Dan mau karena kita cinta tuh takut kehilangan Ya. dan merasa marah gitu. Oke, selanjutnya yaitu ini boleh untuk menceritakan pengalamannya tentang emosi, berbagai emosi ini. Oh, untuk emosi positif bisa mungkin saya memberikan contoh semangat. Semangat. Kalau dari perkenalan tadi, hobi saya adalah berpetualang gitu ya. Ketika saya mengeksplor tempat-tempat baru ataupun hal baru, itu saya merasakan memiliki emosi adalah merasakan yang namanya semangat, gitu. Excited itu untuk menjelajah hal baru. Kemudian untuk kalau emosi negatifnya, mungkin saya pernah merasakan kecewa. Semisal saya tuh mengalami kebuntuan dalam perjalanan saya dalam mengeksplor berpetualang tadi. Misal saya ya buntu lah, nggak bisa melanjutkan perjalanan gitu kan. Dan emosi kompleks itu kan adalah emosi yang sulit dipahami itu karena dia emosinya campuran, jadi kadang sulit untuk dijelaskan. Cemburu pun itu sulit dijelaskan, itu entah dia cinta, takut, dan marah tadi. Soalnya kan ada 3 emosi langsung di dalamnya. Kalau emosi kompleks saya belum bisa menjelaskan, sulit dipahami emosi kompleks kan. Jadi banyak pengalamannya tentang emosi positif dan negatif seperti
berpetualang tadi ya. Oke, sangat bagus untuk pengalamannya. Mungkin bisa Restu untuk menceritakan pengalamannya. Untuk emosi positif itu sendiri itu mungkin lebih sering ke syukur sebenarnya, karena itu lebih ke melihat kesedihan, jadi lebih ke bersyukur. Untuk emosi negatif itu mungkin itu ke lebih ke cemas sih, karena itu orangnya minderan. Dan yang terakhir ada emosi kompleks. Emosi kompleks itu mungkin saat terus itu mengalami perpisahan dengan teman di SMA, di mana merasa bahagia waktu lulus, tapi di sisi lain kita sedih berpisah dengan teman kita. Jadi itu kompleks juga istilahnya antara sedih dan bahagia itu ya. Jadi tercampur aduk. Oke. Untuk ini boleh untuk Wisnu? Bagi saya ini emosi positifnya itu semangat. Nah, seperti contoh, seperti hobi saya tadi itu main futsal kan. Nah, kayak misal biasanya tuh teman-teman tuh ngajak main futsal, terus teman-teman itu ya jago-jago lah. Jadi itu kayak kita tuh semangat, merasa nambah semangat untuk melakukan atau main futsal. Terus untuk emosi negatifnya itu biasanya itu ada rasa takut, sedih, marah, kecewa itu ada kak kalau di futsal juga, karena kalau sedihnya itu bisa kalah, marahnya itu bisa kena sliding, kalau itu takut lihat musuh yang gede-gede. Ya, cemasnya itu juga bisa kita tuh diamanahkan untuk menjadi eksekusi penalti kan. Oh iya. Jadi itu ya cemas. Nah kalau emosi kompleks itu saya masih belum bisa menjelaskan ya. Emosi kompleks itu yang pernah saya alami itu kayak susah kalau untuk mau dijelasin kak. Iya, oke. Mungkin susah ya, bisa lanjut ke istilahnya Wisnu. Oke, terima kasih Wisnu atas pengalaman juga. Nah ini boleh terakhir lagi. Ya, mungkin emosi positif ya masyarakat itu secara semangat, karena hobi itu berkaitan musik. Seperti kalau misalkan pengen bersih-bersih belajar atau apa ya dengan musik tapi bikin semangat, jadi pengen untuk ngakuin dari dan semangat. Lalu untuk emosi negatif mungkin rasa takut, seperti ya takut untuk gagal, untuk takut gagal ketika puas atau apa. Lalu untuk emosi kompleks mungkin belum terlalu paham. Jadi ya emosi kompleks itu yaitu adalah emosi campuran antara beberapa emosi dasar tadi ya. Emang sulit untuk diartikan, namun ini ya kita itu kadang mengalaminya namun tidak menyadari ya, seperti cemburu tadi. Juga semangat itu kadang ada campur aduk juga saat antara sedih dan gembira gitu. Pokoknya kompleks ini juga sulit untuk kita rasakan istilahnya pun. Namun ya kita itu udah pernah melewati semua emosi ini mungkin. Jadi cara mengelola emosi. Nah, kakak mau tanya dulu nih. Nah, ketika kalian marah istilahnya, pernah untuk marah atau lain-lain dan emosi negatif. Nah, cara apa yang kadang pertama kalian lakukan untuk memanajemen emosi marah ini atau sifat marah ini? Kalau untuk manajemen emosi yang bisa saya lakukan itu lakukan hal yang positif seperti hobi tadi kak, kayak main futsal. Terus sebenarnya itu biasanya bisa mengurangi amarah kita atau emosi yang ada di diri kita tadi. Jadi istilahnya self care-nya atau perawatan dirinya itu di sepak bola atau futsal gitu ya, untuk menghilangkan emosi marahnya tadi atau yang negatifnya yang ada di dalam diri Wisnu itu ya. Itu ya. Nah, untuk saya kira gimana? Ya, kalau cara mulai emosi tadi itu yang pertama mengenali emosi yang dirasakan, merasakan dan bisa mengekspresikannya, terus menenangkan diri. Misalnya kita marah itu kita tadi mengenali emosi tadi, kalau kita marah kita harus bagaimana, dan juga mengalihkan emosi tadi ke hal-hal yang positif seperti hobi ya. Ya, sama seperti ini tadi ya, untuk emosi, untuk cara manajemen emosi itu ya. Mungkin bisa untuk Abian untuk menyampaikan pengalamannya kalau lagi emosi negatif. Kalau cara saya mengelola emosi itu dengan cara mungkin dengan diam gitu. Diam. Karena dengan diam itu mungkin saya bisa berpikir kan apakah saya sudah melakukan kesalahan yang gitu.
juga untuk menghindarkan konflik gitu. Dan juga bisa saya mengalihkan ke hobi game ya. Hobi game, ya. Dan juga saya bisa menarik diri dari lingkungan yang ramai gitu ya. Jadi sangat menarik ya untuk dengan mendiamkan diri, istilahnya diam untuk sejenak, istilahnya sudah itu melakukan hobi untuk menghilangkan rasa emosi negatifnya itu. Mungkin menarik juga untuk dibahas nanti. Mungkin untuk ini boleh untuk Kalau dari Abnan sendiri Kak, cara mengelola emosi Abnan ini, Abnan tidak mengungkapkan emosi, ketika sedang marah ya tadi ya. Abnan tidak mengungkapkan emosinya dan juga tidak mencari bantuan ataupun tidak mengenali emosi yang Abnan rasakan, tidak menenangkan diri juga, tetapi Abnan tuh langsung mengalihkannya gitu, mengalihkan perhatian Abnan ke hal-hal yang Abnan sukai, tidak langsung dipendam saja. karena saja ya. Jadi istilahnya mengalihkan ke suatu hal yang positif Ya, atau langsung entah bermain, entah ya tadi berpetualang atau dalam ya. jadi lepas Berekspresi aja gitu. ya, ya begitu. Menarik. Untuk Restu Kalau Restu sendiri mengatasi emosi khususnya marah tadi, Restu lebih sering menarik diri dari interaksi sosial. Jadi lebih sering menyendiri lah. ya sama seperti Abian tadi yang seperti berdiam diri atau menarik itu dari interaksi sosial dan lain-lain untuk menenangkan diri juga ya. Oke. Jadi dari PPT ini cara mengelola emosi itu yang pertama mengenali emosi yang dirasakan. Nah jadi kita itu juga dapat, kalau kita lagi marah berarti kita dapat merasakan apa, kalau kita itu lagi marah gitu. Kalau kita itu tidak dapat merasakan kalau kita itu emosi, kita itu istilahnya bisa gangguan psikologis ya, itu tiba-tiba ketawa sendiri nggak sepengetahuan kita. Nah itu bahaya itu istilahnya kalau dalam psikologi ya istilahnya itu. Nah jadi yang kedua itu menenangkan diri. Nah seperti yang teman-teman tadi sampaikan dari pengalamannya masing-masing. Nah jadi menenangkan diri itu dari di setiap orang itu biasanya berbeda-beda ya untuk menenangkan diri. Ada yang refreshing, mencari tempat yang istilahnya yang bagus lah untuk dilihat biar otaknya tenang istilahnya, dan ada yang menarik diri juga untuk supaya tenang untuk itu ya. Jadi berbagai macam lah istilahnya cara masing-masing individu itu dalam menenangkan dirinya ya. Kita tahu juga bahwa individu itu juga tidak sama ya untuk sifat dan sebagainya, jadi cara mengolah emosi orang itu juga berbeda-beda ya begitu. Oke. Jadi yang ketiga yaitu mengungkapkan emosi secara sehat. Nah, jadi kita itu juga dapat mengungkapkan emosi secara sehat seperti berbicara, menulis, dan berkarya. Nah, emosi marah kita juga atau sedih kita juga itu dapat kita buat menjadi suatu karya juga seperti cerpen, novel, dan lain-lain. Nah, itu juga sangat bermanfaat. Nah, jadi semalaman kakak dulu hobi menulis suatu buku cerita yang begitu. Nah, jadi sekarang istilahnya hobi menulis artikel ya kan, banyak dari surat dosen karena itu ya. Nah jadi dulu kakak itu kalau emosi istilahnya ya sharing aja suka menulis gitu. Jadi kalau hari ini sedih, nah, jadi saya ini masih sedih hari ini karena sebenarnya saya hilang gitu. Jadi setiap satu bulan kakak lihat buku cerita tentang kakak itu, jadi setebal ini untuk emosi. Nah, itu dulu masih SMA, tapi sekarang nggak tahu ya kakak tiba-tiba males menulis itu. Nah itu tapi cara kakak sekarang untuk emosi itu seperti teman-teman tadi ya, mencari tempat yang bisa membuat otak kakak ini tenang seperti bermain PS itu bersama teman-teman. Nah itu juga membuat kakak senang untuk hal itu. Nah jadi kakak itu ya berbagai macam lah istilahnya cara untuk mengelola emosi ya begitu. Jadi mengungkap emosi juga itu harus secara sehat juga ya. Jangan kita itu emosi dapat melukai diri kita seperti itu. Nah yang keempat yaitu mengalihkan perhatian ke hal positif. Nah jadi seperti yang tadi ya poin-poin tadi, kita itu dapat mengalihkan perhatian ke hal positif seperti olahraga, petualang tadi ke tempat view yang bagus istilahnya, itu foto-fotonya juga bisa bagus, kita buat tenang juga istilahnya. Kalau berdiam diri juga itu kalau menurut kakak ya istilahnya
Kalau berlama-lama berdiam diri, tidak ada hal yang dilakukan, tidak ada usaha, itu juga tidak akan berdampak apa-apa itu. Jadi berdiam diri juga istilahnya jangan larut lah istilahnya dengan menyendiri. Jadi yang terakhir itu mencari bantuan jika diperlukan. Nah, jadi kita itu kalau emosi kita istilahnya tidak stabil lagi istilahnya, atau kita itu stres dengan sesuatu, kita itu juga dapat mencari bantuan jika diperlukan, seperti curhat ke teman atau konselor. Nah, jadi kalau kita mempunyai teman istilahnya, teman kepercayaan atau sahabat, kita itu juga dapat istilahnya bercerita lah dengan dia atau mencari bantuan konselor seperti itu ya. Itu. Nah, jadi mungkin itu ya untuk tentang emosi pada siang hari ini. Mungkin ada teman-teman untuk yang ingin bertanya atau ingin memberikan pendapatnya tentang emosi ini. Mungkin restu cukup ya. Cukup ya. Kalian cukup. Cukup. Oke, cukup. Jadi ya, tadi emosi tadi adalah reaksi fisik kita dan pikiran kita dalam kalau kita itu terjadi istilahnya sesuatu lah dalam diri kita seperti marah, sedih dan sebagainya itu. Mungkin itu ya untuk emosi, untuk materi emosi pada siang hari ini. Nah, selanjutnya kayaknya kalau sudah ngantuk semua, bagaimana kalau kita ice breaking dulu ya untuk itu. Oke. Jadi ice breaking kakak ini ada pena ya 2. Jadi kakak letakkan di sini penanya ya. Nah, jadi istilahnya ini ice breaking ini siapa cepat dia dapat istilahnya. Jadi kalau kakak bilang tangan, jadi pegang tangan ya. Kalau sikut, pegang sikut. Kalau sikat, ambil sikat. Nah, jadi siapa yang cepat ngambil pena ini, ia menang istilahnya itu ya. Jadi penanya ada 2, ini orang 5. Jadi ada pemenangnya 2 ya. Untuk yang itu. Oke, jadi kita mulai dulu ya. Dulunya fokus. Jadi teman-teman harus fokus ya. Fokus. Tangan, siku. Tangan, siku, siku, tangan, siku, 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 tangan, siku, tangan, tangan, sikat. Nggak jadi turun dari kapok. Sekali lagi ya, Ya, karena ini satu lagi. Nah, sekali lagi ya. Aku ditapok. Oke. Karena kayaknya kita kayak ini ya. Beda. Oke. Oke, dulunya fokus ya. Fokus. Harus fokus. Nah, tangan. Sikut. Tangan. Tangan lagi. Sikut. Tangan. Tangan. Sikut. Sikut. Tangan. Tangan. Sikut. Tangan. Tangan. Sikut. Sikat. Kena sikut aku. Nggak jadi turun. Oke, mungkin terima kasih ya teman-teman untuk hari speak hari ini untuk dan speakingnya kayaknya sudah gembira semua yang ada. Nah, mungkin dapat kakak simpulkan dari emosi ini tadi yang tadi kakak jelaskan, yaitu emosi itu adalah reaksi psikologis atau fisiologis terhadap situasi atau stimulus tertentu ya. Jadi emosi itu mempengaruhi cara kita berpikir, bertindak, berinteraksi dengan orang lain. Nah, jadi emosi itu juga istilahnya sangat mempengaruhi cara kita berperilaku dan berinteraksi dengan orang lain misalnya itu. Kalau kita marah, kita itu juga kadang sulit untuk berinteraksi dengan orang lain, dan juga biasanya dalam diri kita itu merasa kesal terhadap semuanya itu. Nah, jadi kalau kita gembira juga, kita itu kalau berbicara dengan orang ya itu sangat ini. Kalau istilahnya, kalau kita berbicara dengan teman, kita gas semua kalau kita lagi gembira gitu. Nah,
namun terbalik kalau kita marah. Namun juga kita itu dapat istilahnya mengelola emosi. Mengelola emosi juga itu yang tadi sudah jelaskan, yaitu kita itu dapat mengenali dulu emosi yang kita rasakan. Yang kedua itu kita dapat mencari alternatif supaya kita itu dapat memanage emosi kita seperti marah dan gembira juga. Kita tidak boleh berlebihan juga dalam gembira istilahnya. Ya, jadi kita itu juga perlu manajemen emosi juga gitu. Mungkin kesimpulan dulu nih untuk teman-teman. Mungkin dari Restu dulu kesimpulan untuk materi hari ini. Baik, dari pengertian emosi yang pertama, emosi itu sebuah reaksi dari reaksi psikologi atau lebih sebenarnya perasaan atau reaksi dalam mengekspresikan terhadap sesuatu. Kemudian emosi juga dalam emosi itu kita harus dapat mengelola emosi tersebut, dari mulai mengarahkan ketika kita misalnya kita marah, kita bisa mengarahkan ke hal yang positif. Seperti itu kita harus belajar untuk manajemen emosi kita. Ya, itu atas kesimpulannya pada hari ini. Mungkin untuk Baik, langsung saja. Kalau kesimpulan dari Abna, pengertian dulu ya, pengertian dari emosi itu sendiri. Emosi adalah suatu reaksi yang dihasilkan dari reaksi psikologis dan fisiologis kita terhadap suatu situasi kondisi. Emosi dapat berupa bahagia, marah dan sedih, dan juga kita perlu mengelola emosi itu dengan baik. cukup untuk ya. Baik, hasil dari di kelompok ini yang membahas tentang emosi, yang di pengertian dulu saya jelaskan, yaitu bahwasanya emosi itu adalah hasil dari psikologis, fisiologis, dan juga rasa stimulus. Dan juga emosi itu mempengaruhi tindakan kita, pandangan kita terhadap orang lain, dan juga interaksi kita juga. Nah, dan juga emosi itu memiliki 3 tadi sudah dibahas, yaitu emosi positif seperti bahagia, senang, dan juga emosi negatifnya yaitu sedih, kecewa, marah. Dan juga ada yang emosi yang campuran, seperti ya contoh yang tadi itu perasaan cemburu, yaitu kan memiliki ada 3, cinta, marah, dan juga sedih. Dan juga dalam cara kita mengelola emosi itu kita harus mengenalkan diri kita terlebih dahulu, emosi kita terlebih dahulu, dan baru kita mengatur cara bagaimana kita harus bisa mengelola emosi itu, baik dari cara kita mungkin dari teman-teman tadi dengan berpetualang, bermain futsal, bermain game, itu biar bisa meredakan emosi tersebut. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin untuk Wisnu bisa memberikan kesimpulannya. Jadi kesimpulannya yaitu emosi adalah suatu reaksi psikologis yang dipengaruhi oleh situasi tertentu. Nah, terus emosi itu ada 3, yaitu emosi negatif, emosi positif, dan emosi kompleks. Dan kita juga harus bisa mengatur atau mengelola emosi kita. Kita itu bahwa emosi itu adalah reaksi psikologis dan fisiologis yang dikelola suatu situasi dan kondisi yang dapat mempengaruhi perilaku maupun tindakan seseorang. Lalu emosi juga ada 3, yaitu emosi positif yang berupa bahagia, semangat. Lalu ada emosi negatif seperti sedih, takut, dan emosi kompleks yang merupakan campuran dari emosi positif serta emosi negatif. Lalu juga ada cara untuk mengelola emosi seperti mengenali emosi kita sendiri, lalu mengalihkan emosi ke hal yang positif ataupun mengeluarkan emosi tersebut dengan cara yang tepat. Terima kasih kesimpulan dari teman-teman semua ya yang telah menghadiri bimbingan kelompok pada hari ini. Semoga dapat menerapkan juga di hal-hal yang positif kalau emosinya lagi buruk dan
apapun itu ya semoga dapat manage ini emosinya gitu. Jadi untuk pesan dan kesan dari bimbingan kelompok ini, mungkin siapa dulu pesan dan kesan? Ini kita ganti dulu ya dari sini. Restu. Untuk saat sendiri ya itu sangat menambah proses baru tentunya dengan emosi ini, karena mungkin mesti salah mengelola emosi, kemudian mesti tahu cara mengelola emosi yang baik seperti apa. Untuk pesan itu sendiri ya mungkin ini ke mana ya, ke bimbingan kelompoknya atau untuk istri sendiri. Pesan mana enggak? Kasih. Kalau untuk sendiri mungkin dari materi ini jangan hanya sampai di sini saja, mungkin mau diterapkan ke istrinya. Kalau untuk bimbingan kelompok ini ya mungkin lebih ke materinya lebih berbanyak lagi. Oke, banyak lagi ya. Terima kasih ya sudah atas pesan dan kesannya. Mungkin untuk Abna. Baik, kalau untuk kesan dari saya, untuk kesannya bimbingan kelompok ini sudah cukup menyenangkan dan nyaman, karena di sini kita dapat ya mempelajari hal baru ya, ada tentang emosi tadi, juga kita dapat saling sharing juga tentang pengalaman kita bagaimana cara mengelola emosi. Dan untuk pesan, semoga dengan pemahaman kita terhadap emosi ini kita jadi dapat lebih baik gitu untuk mengontrol emosi kita. Oke. Terima kasih ya Abnan atas pesan dan kesannya. Mungkin Kak Agian, boleh? Baik, untuk kesannya dari bimbingan kelompok ini tentu saja itu menambahkan wawasan kami dari yang kami tidak mengetahui bahwasannya emosi itu memiliki emosi kompleks kayak gitu. Mungkin kami ketahui bahwasannya emosi itu memiliki dua, yaitu emosi negatif dan emosi positif. Dan pesannya yaitu semoga bimbingan kelompok ini terus berlanjut dan membahas hal-hal yang baru lagi. Ya. Terima kasih ya Agian atas pesan dan pesannya. Mungkin untuk Wisnu. Jadi kesan-kesan dari saya untuk bimbingan kelompok pada hari ini, kesannya yaitu sangat nyaman, sangat berkesan untuk saya karena dengan materi ini saya bisa tahu cara mengelola emosi, macam-macam emosi, apa itu emosi. Dan pesannya semoga kedepannya kita semua ini bisa mengelola emosi dengan cara yang baik dan sehat. Oke, terima kasih Wisnu atas pesan dan kesannya. Mungkin terakhir untuk Zaki. Oke, pesan-pesan saya mungkin berkesan, saya rasa bahwa bimbingan kelompok ini baik, itu materinya mungkin sedikit, tapi kita paham bahwa tentang emosi, baik dari itu emosi dan bisa mengelola emosi. Dan pesan ya mungkin kita harus belajar tentang bagaimana cara kita mengendalikan emosi kita dan juga mengenali emosi yang sedang kita rasakan. Terima kasih ya ini teman-teman semua yang telah mengikuti ini bimbingan kelompok pada siang hari ini. Kakak sangat berterima kasih. Sebelum menutup bimbingan kelompok ini, alangkah baiknya kita menutupnya dengan doa ya. Mungkin ada teman-teman yang ingin memimpin doa. Ingat nah. Baiklah, sebelum kita akhiri bimbingan kelompok pada kesempatan kali ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih juga teman-teman. Semoga yang sudah kakak sampaikan dapat istilahnya, walaupun sedikit, dapat diterapkan lah untuk kedepannya istilahnya. Kakak mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.